Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Angga di Breaking News pada siang hari ini. Saat ini pemerintah telah menetapkan kebijakan baru tentang kewajiban memilah sampah. Sekarang sudah mulai menyasar hingga sektor pendidikan. Sekolah-sekolah diharapkan bisa menjadi contoh nyata dalam memisah sampah, mulai dari organik, anorganik, hingga limbah B3. Tapi apakah aturan baru ini sudah berjalan efektif di lingkungan sekolah atau justru masih banyak kendala? Rekan kita, Rainer, Saras, dan Dave sudah menghimpun informasi dari salah satu sekolah di DKI Jakarta Pusat. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini. Selamat siang, kembali dengan saya Laurentius Rainer. Pada siang hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu warga sekolah di Sekolah 1 Belan Bugis Jakarta, yaitu seorang guru. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Pak Yuda. Oke, Pak Yuda. Saya ingin bertanya dengan Pak Yuda mengenai bagaimana kondisi kebersihan lingkungan di area sekolah Belan Bugis menurut Pak Yuda. Ya, sekolah kita sangat bersih, ya kan? Dari pintu gerbang sampai di aula bawah, sampai ke tangga, sampai ke lorong ini, dan sampai kelas-kelas sangat bersih. Karena memang selalu dijaga, dibersihkan, ya kan? Setiap 2 jam sekali selalu dibersihkan. Kalau ada yang kotor, dibersihkan, disapu, dan juga dipel. Ya, setelah pulang sekolah juga sama. Ya, dibersihkan, disapu, dipel. Itu setiap hari. Sehingga kamu lihat bahwa sekolah kita sangat kinclong, ya. Tidak ada sampah, tidak ada kotoran yang menempel juga di dalam ubin sekolah kita. Jadi sangat bersih sekolah kita. Oke, terima kasih Pak Yuda atas pendapatnya. Bisa dilihat kalau kebersihan lingkungan di sekolah ditentukan oleh seberapa bertanggung jawabnya warga sekolah, terutama guru, siswa, dan tentu saja petugas kebersihan yang ada di sekolah ini. Oke, dengan pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Bapak Yuda, edukasi seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang sampah dan kebersihan, terutama untuk siswa dan siswi? Oh ya, edukasinya adalah yang pertama membuang sampah di tempat sampah. Nah itu edukasi yang pertama penting, supaya tidak membuang sembarangan. Kalau menumpahkan botol minuman atau menumpahkan makanan harus langsung dibersihkan, ya kan? Disapu, dipel, ya kan? Dan yang ketiga, kalau ada yang melanggar peraturan, nah salah satunya adalah kita ambil kebijakan setiap siswa itu adalah menyapu, mengepel. Hukumannya begitu. Kenapa menyapu dan mengepel? Supaya sekolah kita tetap bersih, ya, sekolah kita tetap asri, sehingga aman dan nyaman, begitu. Itu edukasi yang kita berikan kepada siswa-siswi di SMA Belan Bugis. Oke, terima kasih Pak Yuda sudah bersedia menjadi narasumber untuk wawancara kali ini. Selanjutnya pada rekan saya, Saras. Terima kasih Rainer. Sekarang bersama Saras, saya sedang berada di kantin Santo Belan Bugis Jakarta dengan narasumber Om William. Jadi yang mau saya tanyakan adalah, menurut Om, apakah siswa biasanya langsung membuat sampahnya sendiri setelah makan atau cenderung meninggalkannya di meja kantin? Kebanyakan mereka udah kita sediain tempat sampah di luar, ada yang buang keluar, tapi ada yang masih bandel tinggal begitu aja. Terus sampah jenis apa sih yang sering dihasilkan dari sisa pengelolaan kantin? Kita untuk dapur tuh sayuran ya, sayuran, mungkin ada sedikit sisa-sisa makanan mungkin di dapur. Kalau di depan itu lebih ke bungkus tempat sampah, tempat minum di depan. Menurut Om, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah itu berguna atau enggak? Berguna sih, jadi kita pilah-pilah sampah sayuran, sampah plastik, sampah bungkus nasi, pilah-pilah. Nah, untuk
pasien tinggal mengatur sendiri. Oh, sampah plastik taruh di plastik, sampah bungkus nasi dia bungkus nasi, mempermudah kerja mereka. Atas waktunya, sekian dari saya dan mari kita saksikan laporan dari IDE. Selamat siang pemirsa, masih dengan saya, Dev. Hari ini saya ingin mewawancarai office boy yang bekerja di Sekolah Belarus Jakarta. Selamat pagi Bapak Taufik. Selamat pagi. Hari ini saya ingin mewawancarai Bapak tentang sampah dan kebersihan yang ada di lingkungan sekolah Santo Belarus. Pertama-tama, bagaimana jadwal rutin pengangkutan sampah dari area sekolah ke TPS atau tempat pembuangan sementara? Jadwal pertama pembuangan sampah itu hampir setiap hari dari lantai 3, 2, 1 semua diambil. Berarti ambilnya berarti sore apa? Kalau pengambilan sore itu ada waktu jam 3 dari atas sampai bawah. Jadi udah keseluruhan sekolah ini? Udah keseluruhannya semua sampah diambil. Baik. Pertanyaan kedua, apa kendala utama yang dihadapi dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah di lingkungan sekolah? Kalau mau bersihin kelas itu kemungkinan kita agak sulit ya, soalnya masih banyak murid yang pada main di kelas sebenarnya lagi. Nah kalau pembuangan sampah itu sebetulnya kan di sini udah ada tempat sampah ya. Mungkin di sini masih banyak yang pada buang di kelas ya, tapi tidak sebanyak, paling cuma 1 atau 2 itu aja. Beberapa orang doang. Iya beberapa orang. Terima kasih Bapak Taufik sudah bersedia saya wawancarai. Sekian dari wawancara saya, terima kasih. Kembali ke studio. Sekian laporan dari rekan saya, Rainer, Saras, dan Dave. Ternyata mengubah kebiasaan memang tidak mudah. Penerapan aturan memilah sampah di sekolah ini masih butuh proses dan pengawasan yang konsisten agar bisa berjalan maksimal, bukan sekedar formalitas saja. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Breaking News pada siang hari ini. Saya Angga, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.